Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Wintermar Offshore Marine Tbk, kode sahamnya WINS, WINS. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Ya, ini jadi saya ambil dari materi public expose-nya ya. Seperti apa sih perusahaan ini ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari profil perusahaannya, perusahaan ini merupakan perusahaan nasional tapi punya standar internasional. Ya, jadi ini merupakan perusahaan pelayaran Indonesia pertama yang meraih sertifikasi Integrated Management System dari Lloyd Register Quality Assurance. Nah, ini udah beroperasi di 12 negara di Asia, Timur Tengah dan juga di Afrika. Jadi udah bisa beroperasi di banyak negara itu ya boleh dikatakan manajemennya profesional dan juga berpengalaman. Kalau nggak pengalaman gimana caranya bisa beroperasi di banyak negara seperti ini ya kan? Pelanggannya terkemuka. Jadi nanti kita bisa lihat juga list dari pelanggannya seperti apa. Total armadanya 46 ya, kapal lepas pantai. Ini sebenarnya udah mulai berkurang karena memang kondisi pandemi Covid ya. Pandemi Covid, perseroan akhirnya memutuskan untuk mengurangi yang namanya jumlah armada. Nah, layanan jasa yang beragam, jadi ada pemindahan rig, penggantian awak kapal, penyelamatan darurat, pasokan offshore, mendukung kegiatan penyelaman, seismik, akomodasi dan lainnya. Nah, jadi perseroan kita bakal coba lihat tinjauan bisnisnya ya. Nah, di tahun 2020 di kuartal pertama, perseroan ini akhirnya bisa menjaga armada high tier ya, utilisasinya itu di atas 80%. Habis itu baru membukukan laba setelah 3 tahun itu mengalami kerugian ya, setelah 3 tahun. Tapi akhirnya ada yang namanya pandemi Covid ya, ada pandemi Covid akhirnya perseroan mengalami kerugian lagi karena adanya terminasi dan tertundanya kontrak ya kan. Makanya perseroan akhirnya mengurangi 2 kapal untuk mengurangi biaya. Biaya langsung turun ya sebesar 17%. Dan perseroan juga harus melakukan kesepakatan dengan perbankan. Nah, ini perseroan melakukan perpanjangan tempo pinjaman hingga 3 tahun. Diizinin ya. Jadi cukup menarik nih di sini. Oke, kita bisa lihat di sini kita bakal coba lihat di bagian ini ya. Di sini yang cukup menarik adalah setelah mengalami oversupply kapal di tahun 2015, jumlah persediaan kapal ini udah mulai berimbang. Jadi pada second half 2019, seiring dengan peningkatan aktivitas, tarif sewa kapal ini juga udah mulai meningkat. Ya, yang namanya oversupply ini tentu bikin tarif turun kan. Cuman karena oversupply-nya udah mulai berkurang, udah mulai mengimbangi demand lagi, makanya tarif sewa kapal udah bisa mulai meningkat lagi. Kenapa bisa begitu ya kan? Nah, di sini ada pembangunan baru DP vessel turun di seluruh dunia. Jadi yang tadinya tinggi pembuatan kapalnya sekarang udah turun drastis ya, dan di sini ditulis terlihat jatuh drastis penyerahan kapal OSV baru mulai di tahun 2015. Dan diperkirakan kondisi ini tidak akan berubah beberapa tahun ke depan karena harga sewa kapal masih rendah, tapi bikin kapalnya itu masih mahal. Ya, jadi kemungkinan besar pemain baru, kapal baru itu bakal jarang dan ini akan menguntungkan untuk si Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS. Ya, dan kita lihat juga prospek industri OSV masih cukup bagus ya. Cuman memang dampak terburuk COVID-19 terjadi di April 2020. Harga minyak sekarang udah mulai pulih ya, udah mulai recover. Nah, lalu kita bakal coba lihat lagi di sini. Nah, ini dia. Perseroan juga udah melakukan kebijakan untuk bertahan. Jadi utilisasi meningkat lewat sumber pendapatan baru ya. Ada ekspansi, ada jasa layanan baru, klien baru ya kan. Lalu ada efisiensi biaya dan mengurangi pinjaman dan menjadwalkan pinjaman. Nah, jadi di sini perseroan menjual kapal-kapal tua, mengurangi armadanya dari 59 menjadi 46 kapal. Ini menurut saya cukup bagus ya, karena daripada mereka punya banyak kapal tapi banyak yang nganggur, akhirnya beban operasional terlalu tinggi ya kan. Nah, ini mereka juga menjaga gearing ratio di kisaran 30-an persen dan di sini yang cukup menarik adalah WINS setelah mengurangi net gearing ya kan, tapi harga dibandingkan dengan NAV, net asset value itu masih rendah.
di kisaran 18%. Ini untuk di kuartal 2 tahun 2020. Jadi di sini cukup menarik nih. Perseroan ngasih statement seperti ini ya kan, dikasih tabel bahwa harga saham perseroan ini udah murah banget, ada potensi kenaikan sampai at least 50% NAV kan kalau misalnya kita lihat dari sini. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 2 kali lipat dari level di kuartal 2 tahun 2020. Nah, di kuartal 2 tahun 2020 harga saham Wins ini sekitar 70-an, ya kan? Sekitar 70-an. Jadi kalau misalnya naik 2 kali lipat, artinya bisa naik ke 200-an. Nah, sementara harga terakhir ini di 105, ya, di 105. Dan yang cukup menarik adalah dari insider ini Pak Sugiman Layanto ini terus menambahkan sahamnya. Ya, dari yang tadinya cuma 6% di 18 Februari tahun 2020. Beliau terus beli sahamnya sampai Desember tahun 2020 sampai 6,45%. Nah, sebenarnya siapa sih Pak Sugiman Layanto ini ya kan? Kita tinggal lihat aja di profile di perusahaan ya. Pak Sugiman Layanto ini merupakan presiden direktur dari si Wintermart. Ya, Wintermart. Dan sekarang udah punya sekitar 7,2% ya kalau misalnya kita lihat dari sini. Nah, untuk dari key statistik sendiri kita bakal coba lihat. Current ratio 1,08 sebenarnya udah tipis ya, kalau di bawah 1 udah kurang itu bagus. Nah, sekarang market cap di sekitar 446 miliar. Kalau misalnya kita lihat ini masih rugi terus ya perseroan, jadi kita nggak bisa lihat dengan menggunakan price to earning ratio. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari price to book value ratio-nya, ini udah di 0,23 kali. Nah, jadi kita lihat dari 5 tahun terakhir ya. Dari 5 tahun terakhir PBV-nya si Wintermart ini boleh dikatakan di posisi yang cukup rendah. Kalau kemarin udah mendekati 0,1, sekarang udah di 0,2 lagi. Nah, kemarin tertinggi di 0,7, ya anggaplah nggak sampai 0,7 ya. Anggap di tengah-tengah nih di 0,45 kali. Jadi ada potensi kenaikan ya hampir 100% ya dari level sekarang. Apalagi kalau misalnya memang harga minyak terus meningkat, terus supply kapal stabil ya, nggak meningkat tajam, otomatis Wintermart ini akan diuntungkan. Jadi demikian dari saya tentang Wintermart Offshore Marine Tbk. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.